Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mati dulu. Hmm. Nah, baru naik ke surga katanya kan? Iya. Nah, sekarang lebih hebat yang mati dulu atau yang tidak perlu mati? Ya itu berbeda pandangan kita, Bu. Yesus kenapa mati, Bu? Apakah Yesus bisa langsung diangkat ke surga? Bisa aja. Loh, Bisa aja. sekarang Elia sekarang di surga. Kenapa Elia bisa diangkat ke surga? Itu kedatangan Yesus ke bumi ini dengan kedatangan Elia lahir Saya ke bumi. bertanya, Elia kenapa bisa terangkat ke surga tanpa adanya kematian, proses kematian? Karena pas di saat itu manusia belum semuanya jatuh ke dalam dosa, Bu. Loh, manusia jatuh pada saat itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Itu katamu ya, Dek ya? Semuanya ya, semuanya. Nah, loh, sekarang pertanyaannya begini. Dosa ini munculnya dari Jangan mana? manfaatin Bang orang yang Sasan. nggak punya ilmu gitu, Gimana? kawan. Nggak apa-apa Bang Sasan. Saya sama dia dulu sebentar, Nggak Bang. apa-apa, ini Hargai jadi dia. lawak-lawak akan. Nggak apa-apa, Bang. Jangan kalian mengatakan dia tidak punya ilmu, Bang. Kalian Iya, jujur mencemeh dia. saya akuin bahwa dia nggak ada ilmunya. Tapi Nggak yang boleh, Bang. orang Biarin yang aja. bisa, Dengar yang aja bisa Nggak apa-apa, apa namanya Bang. memberikan Abang ini jangan boleh kayak begitu loh, Bang. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Ya, kalian tidak boleh merendahkan sesama Iya, kalian. makanya kan Bang Henry ini, jadinya kan kau aduh, ketawa-ketawa gitu, Kak, Mbak Nora. Jadi nggak enak, nggak etis loh. saya tidak suka yang begitu ya. Tolong hargai saudara Kristen kalian. Saya Islam, di yang lain di sini mute. Biarkan si Henry berdiskusi sama saya. Terlepas menurut kalian dia pintar atau tidak, itu urusan dia. Kan keimanan dia. Keyakinan dia loh. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Ya kan Henry? Iya betul, Bu. Hmm. Ya ada membaca juga ya. Jangan menganggap dirimu pintar dan bijak. Itu ada tertulis juga. Iya, betul. Dan begini juga. Mana Osadio? Kenapa dia kabur? Ya, jadi begini, Dek. Jadi dosa ini muncul mulai kapan, Dek? Dosa itu muncul mulai kapan? Iya. Ya Adam dan Hawa. Nah, jadi pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, itu kan mengalir terus sampai Yesus datang menebus dosa, benar kan? Enggak seperti itu, Bu, pemahamannya. Kita berbeda itu, Bu. Oh, jadi bagaimana? Begini, Bu. Hmm. Di sini kita bahkan orang Kristen juga saya meyakini enggak ya pasti beda pandangan dengan saya dengan ini. Hmm. Ini saya jelaskan, Bu ya. Ya, Kristen mana, Bapak? Kristen mana? dia Katolik Sasan, Bangsan, Katolik. Dia Begini, Bu. Katolik. Hmm. Pandangan saya itu tentang kedatangan Kristus itu, kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia itu digenapi dengan kejadian Nuh. Tahu, Bu ya? Kejadian Nuh, banjir bah. Banjir bah. Begini, Bu. Hmm. Yang pertama kita berbicara tentang Adam. Duluan kejadian Nuh atau kejadiannya Lut? Lut itu secara khusus, Bu, bukan secara umum. Kita berbicara umum ini. Loh. Sekarang waktu air bah Nuh, emang sudah berapa sih manusia pada waktu itu? Ibu tadi bilang Lut, apa Nuh? Kan kau bilang itu terjadi pada waktu Nabi Nuh, bener kan? Iya, kedatangan Yesus itu menggenapi tentang firman Tuhan di kejadian Nabi Nuh. Itu penggenapannya di kedatangan Yesus. Nah, setelah air bah itu datang, melenyapkan semua kaumnya Nabi Nuh, ya kan, selesai. Nah, bukankah adanya kaumnya Nabi Lut lagi? Sodom dan Gomora. Nah, itu secara khusus, Bu. Itu berdosa di Lot, itu Gomora, itu dibinasakan. Itu khususnya, Bu. Bukan secara Loh, kayak Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh kan juga dibinasakan. Cemananya nih? enggak, Bu, begini, Bu. Loh, Enggak usah ke situ dulu, Bu. Itu khusus. Gini, Bu. loh, kamu yang lari tadi ke Nabi Nuh. Iya, karena kita ke Nabi Nuh. Kau bilang katanya menggenapi apa yang terjadi pada waktu Nabi Nuh, bener kan? Iya. Nah, setelah kaum Nabi Nuh dimusnahkan, kan beberapa lama kemudian ada kaum Nabi Lut. Betul Iya. tidak? Betul. Nah, jadi yang kaumnya Nabi Lut ini bagaimana?
bukan ke situ, Bu, tentang Yesus, penggenapan Yesus ini. Loh, sekarang begini loh, Dek. Kaumnya Nabi Nuh kan udah dimusnahkan semua. Orang-orang yang berdosa pada waktu itu sudah tidak ada lagi. Ya. Gimana sih kamu? Udah. Nah, akhirnya muncul kaumnya Nabi Lut. Yang dimana terjadinya LGBT. Sampai sekarang masih ada kan? Bahkan yang menghalalkan LGBT itu kan gereja kalian. Betul kan? Itu nggak usah ke situ. Loh. Itu kita beda, Bu. Beda pandangan lagi tuh. Nanti mereka nggak usah ke situ. Nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa ke situ? Loh, Kita fokus sekarang ke- kaumnya Nabi Lut, sabar. Kaumnya Nabi Lut sekarang sudah dilakukan, dihalalkan, dan diberkati oleh pendeta di gereja-gereja, Dek. Gak boleh kau mungkin itu. Kau urusan bilang lain mereka, pandangan. Loh, itu nanti kalau saya pribadi-pribadi. tanya, gini deh, kalau saya tanya sama kau, ya, syarat pernikahan di dalam Kristen sahnya bagaimana? Pasti kalian katakan diberkati oleh pendeta, bener nggak? Saya Katolik, Bu, bukan pendeta, pastor. Iya, diberkati oleh pendeta, kan umumnya lah deh, oleh Oke, pastor, bener nggak? Iya. Nah, sekarang yang memberkati mereka di gereja itu siapa? Yang memberkati mereka di gereja, yang kaum LGBT itu siapa, Dek? Iya, pendeta. Pastor atau apa? Ya pendeta lah itu istilahnya gitu. Ya udah. Ya, terus Sekarang kan gimana? kaumnya Nabi Lut sekarang berada di sekarang ini, di zaman sekarang, Dek, udah muncul. Dan yang melegalkan itu adalah agama Kristen sendiri. Ya, itu nggak apa-apa, Bu. Itu urusan mereka. Yakin Ari tenang, yakin dengan datamu. Datamu mana Ari tenang? Dari tadi kau ngau data dari Udah, nggak usah kau tanya data, udah beredar itu. tenang sama saya Ari tenang, ayah. Sama saya Ari tenang, ayah. Ya data-data. Saya sama Henry. Ya, Oh, Orang yang nggak ada ilmu. kok manfaatin kamu? Henry, kamu Oke, nggak ada silakan. ilmu ya, Henry? Kamu Ya? sama saya yuk. Kamu sama saya gimana? Henry, kamu nggak ada ilmu ya, Henry? Ibu Nggak gini, Bu. begini, bukan saya. Abangku gini, Bu. Abang kan mengatakan saya nggak ada ilmu. Kita tes saja, Bang, ya. Iya, nanti sama saya. Kita tes aja saya dulu kalian. Kau ngomongmu tadi bilang nggak ada ilmu dia, kau merendahkan. membangun gereja. Saya paling nggak suka ya orang-orang kayak gitu. Saya sama si Henry itu lagi serius. Gitu loh. Jangan ada yang naikkan lagi, tolong. Moderator, jangan naikkan lagi. Silakan Henry. Iya, begini. Saya Bu. lebih bagus sama orang yang seperti ini daripada orang yang sok tahu pas waktu ditanya berbelit-belit dan ujungnya nanti menghujat. Saya nggak suka. Iya. Silakan Henry. Saya setuju tuh, Bu. Begini, Bu. Itu saya mengambilnya itu begini, Bu. Keimanan saya tentang Yesus itu maka mengapa saya percaya sama Yesus begini, Bu. Satu, kedatangan Yesus, dua inti kedatangan Yesus buat saya, Bu. Yang pertama itu tentang penebusan. Yang kedua itu tentang kerajaan surga. Hanya itu, Bu, intinya kedatangan Yesus buat saya. Nah, Yang satu buat penebusan, yang Ya. kedua buat kerajaan surga. kerajaan surga. Oke, sekarang kita bahas yang konsep penebusan. Berarti yang tadi tuh fix, selesaikan aja. Udah selesai ya. Iya, Oke. selesaikan aja. Oke, sekarang konsep penebusan. Tujuan Yesus disalibkan itu apa? Itu salah satunya tentang penebusan, Bu, tapi bukan itu semuanya, gitu loh. Di mana Begini, tertulis, Dek? Enggak, Bu. Umumnya aja, Bu. Gini, Bu. Ibu bisa menilai sendiri nanti saya ngaco atau enggak. Begini, Bu. Umumnya itu yang saya ambil, kenapa tadi saya ngambil ke Nabi Nuh? Setelah manusia itu semua dimusnahkan, tinggalkan keluarga Nabi Nuh. Anaknya 3 atau enggak salah itu saya itu. Dan istrinya. Nah, setelah itu kan Bapak Allah berfirman, aku tidak akan melakukan hal yang demikian lagi. Jadi intinya dia nggak akan memusnahkan manusia lagi. Oke, Bu. Nah, setelah Berarti itu bohong. Allah itu bohong dong. ya makanya di situ, Bu. Makanya di situ. Di situ. Ya, gini, Bu. Bukan, iya, di situ. tunggu dulu. Allah berjanji tidak akan memusnahkan lagi, benar kan? Ya, Nah, terus kaumnya Nabi Lut itu gimana? Dimusnahkan semuanya. ya makanya Ibu itu secara khusus gitu loh. Jadi secara Ibu Kalau begini. yang namanya janji Tuhan, itu tidak ada khusus, itu tidak ada umum kalau memang tidak ada dicatat, deh.
Ketika Itu- Nabi Nuh memberikan persembahan, betul nggak? Ya itu beda lagi lah, itu nanti Bu kita berdebat tentang itu. Kita fokus ke Yesus Oh. saja dulu ya. Oke Bu? Kau yang angkat tadi loh, Dek. Enggak gini Bu. Ikut loh. Gini Bu. Gini. Iya. Makanya saya gini Bu. Jadi setelah Allah berfirman seperti itu, kan udah selesai nih. Iya. Sering berjalannya waktu, nyampailah ke abad pertama, itu manusia udah kacau balau lagi, jatuh ke dalam dosa. Nah, Siapa? Yang jatuh ke dalam dosa siapa? ya manusia di bumi. Nah, datang Yesus menebus. Nah, kalau dia memusnahkan dengan air bah, berarti dia melanggar perkataannya, kan gitu. Berarti datang Yesus menebus. Kan begitu? Untuk menebus. Oke. Sekarang tertebus dosa kalian. Bukan kita, Bu. Itu pada zaman itu. Itu Oh, jadi yang dosa-dosa kalian sekarang ini belum ada yang nebus? ya itu urusan kita, Bu. Itu tentang Injil yang kita bicara. Itu pemahamannya salah, Bu. Jadi orang mengatakan setelah Sabar. ya, Sabar dulu, Dek. Sabar. Kita tarik nafas dulu. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus dosa kalian yang sekarang. ya bukan. Itu nggak ada urusan, Bu. Astagfirullah. Ibu, Ibu begini, Bu. Ibu, biar kita nggak kacau pikirannya begini, Bu. Kalau memang itu Yesus bisa itu. Saya nggak kacau, Dek. Yang kacau pikiranmu. Enggak, Ibu, gini, Bu. Kalau pikiran kita kayak gitu, berarti saya suka hati dong berbuat dosa sekarang. Udah ditebus ini. Berarti Yesus mati di kayu salib bukan menebus dosa kalian, tetapi dosa orang-orang di zaman dia. Ya di zaman itu. Wah. Henry, baru ini saya mendapatkan statement dari Kristen sendiri yang mengatakan penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib bukan untuk umat Kristen, tetapi untuk umat di zamannya. Betul? Iya betul, Bu. Kalau tepuk tangan, bos. Kalau Yesus tidak datang di saat itu, ya itu dimusnahkan semua orang-orang. Maupun yang berdosa, mau yang tidak berdosa itu dimusnahkan di zaman itu, Bu. Kalau Yesus tidak diutus. Kalau kita Astagfirullahaladzim. Aduh, ada nggak yang bisa menggantikan saya? Sakit perutku loh, boy. tapi ibu dalami lah itu. Itu benar. Saya tidak perlu dalami, Dek. Saya tidak perlu dalami, Dek. Kenapa? Sia-sialah sudah penebusan Yesus. Bukan sia-sia penebusan Yesus. Sia-sialah sudah koar-koar dari Kristen yang mengatakan dosa kami telah ditebus oleh darah Yesus. Ternyata berbuat dosa. Ternyata Henry mengatakan Yesus bukan menebus dosa umat Kristen, tetapi menebus dosa-dosa orang-orang di zaman Yesus. Benar ya, Henry? Oke, saya salutlah dengan kejujuran Henry. Mantap, Henry. Saya lebih bagus berdiskusi kepada orang yang seperti ini, yang tidak perlu sok tahu, sok bijak, tetapi dia mengutamakan kejujuran daripada orang-orang yang seperti tadi. Ya, Henry. Bagaimana, Henry? Kayaknya saya begini, saya rasa sudah cukup ya, Henry ya. Saya merasa kenapa sudah cukup, karena begini. Ternyata Yesus bukan menebus dosanya umat Kristen, tetapi dosa-dosanya di zamannya. Seluruh umat manusia di zaman itu. Itu yang ditebus. Ya, berarti setelah Yesus sudah tidak ada manusia berbuat dosa lagi, nah itu ditanggung masing-masing. Benar ya? Masing-masing, Bu. Betul. Oh, oke. Halo, assalamualaikum.
Ya, apa kalau ada Kristen yang mau naik lagi, di sini siapa yang bisa menjadi apa nih? Enggak, Bu. Jadi apa? Saya Ya, juga kebetulan mau ada kerjaan, saya juga mau izin Dani, keluar Ani. juga. Kak Sarah belum monitor. ya, ya, ya. Kerjaan apa kok, Dek? Kan mungkin Bun. Ya, Henry. Mana tahu Henry ada yang mau ditanya 1 atau 2 pertanyaan sama kami, silakan. Saya akan jawab singkat aja. Saya nggak seperti itu, Bu. Saya cuman mau mengatakan seperti ini, Bu. Nah, tentang keyakinan, banyak itu saya lihat orang-orang saling menghujat apa segala macam ya. Janganlah Ya, kayak kita kan nggak menghujat di sini, Dek. Iya, iya, saya ngerti, Bu. Jadi saya mau kadang melihat ya, tapi saya nggak- Henry, kau dibilang Muslim loh, Henry. saya Katolik, Bu. Katolik ya? Si Henry Katolik ya, dengar. Cuman pemahaman saya dengan mungkin sesama seiman saya itu berbeda, Bu. Saya belajarnya itu ya murni dari Alkitab gitu, dari ya banyak juga saya belajar, tapi saya pelajarin dasarnya Alkitab gitu loh. Sebenarnya apa sih gitu. Jadi gini, Bu, jujur saja, Bu ya. Saya mungkin cerita sedikit ya, Bu ya. Jujur saya, Bu. Saya ini lahir di keluarga Katolik. Nenek-nenek saya, kakek saya, buyut saya Katolik semua. Tapi kalau dibilang saya ini orang yang berdosa ya saya sangat banyak melakukan dosa, Bu. Gitu. Jadi saya bisa membaca Alkitab itu ya jujur saja karena Edis. Oh, karena Edis. Ya, jujur. Saya dulu banyak dosa, tapi ya saya yakin Tuhan itu ada gitu loh. Saya percaya Tuhan itu ada, tapi ya keimanan saya itu jauh lah dari kata benar gitu. Saya banyak melakukan dosa. Nah, kan zaman-zaman media sosial kayak gini, saya melihat nonton-nonton lah gitu di Facebook gitu. Saya lihat Edis berbicara tentang Tritunggal, berbicara tentang Alkitab, berbicara Al-Quran, kan perbandingannya. Saya Halo, selamat siang. emang sebenarnya seperti Siang. apa sih? Henry, jangan kau ngaku-ngaku Katolik, Henry. Kau itu Muslim. Jangan kau ngaku Iya, iya, kau Katolik. Saya Katolik. Saya Ngomong Muslim. itu ngawur aja. Ini yang tanya di sini pakai hijab, tapi kayak apa aja mulutnya itu. Loh. Enggak. Loh, Bunda Liza loh, bisa loh. membuktikan kalau dia Islam. Ya, sabar sebentar, Bang. Memang dia Islam. Memang dia Islam. Ya, bisa Ngaku-ngakunya buktikan, Katolik. bisa Memang buktikan. ada orang Katolik Ya, kayak bisa. gitu. Loh. Allah, itu orang yang kamu bayar. Sekarang kok. saya tanya, enggak sebentar Korban Bunda Liza, tentang saya tanya kamu dulu. ombok, tentang Sebentar apa, dulu, saya saya tanya dulu sama Anda. Anda tahu Ketawa. denom Unitarian enggak? Kayak nenek lampir. Anda tahu denom Unitarian enggak? Unitarian itu tidak menyembah Yesus loh, tetapi dia Kristen. Memang dia tuh bukan Muslim, bukan Kristen, dia tuh Muslim. Itu orang bayaranmu. Eh, Mana ada kau udah Yesus fitnah mengaku kau. di zaman itu? Loh, sekarang saya Itu aja tanya, tuh, kamu Henry. tahu nggak Kau denom jangan pura-pura Unitarian? bilang kau itu Kristen, Henry. Anda tahu nggak denom Unitarian? Anda Jangan tahu nggak kamu denom ngomong, Unitarian? Allah, kau tahu itu Saya mulut bertanya, oh ternyata bacot, Anda lebih nggak ada bodoh data daripada kau Henry. pun. Cuman modal bacot Loh, doang turun kau. Kau kalau mau menuduh orang, kau katakan bayaranmu, kau buktikan di mana saya membayar Henry. Saya tidak kenal si Henry ini siapa, bapaknya siapa, tinggal di mana. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Kenapa saya katakan inilah Kristen? Maaf Henry, inilah Kristen. Dia mengaku-ngaku dia itu Kristen ajaran kasih, tetapi suka memfitnah. Suka menuduh, memfitnah. Kalau dia bisa membuktikan kita membayar Henry, saya akan terima. Bisa nggak dia buktikan? Nggak. Kalian itu cuman ajaran kasih pukima yang suka memfitnah. Tunjukkan kalau kami membayar Henry. Tunjukkan kalau memang si Henry ini seorang Muslim. Kalaupun dia memang Muslim, dia sudah mengaku bahwa Yesusnya adalah Tuhan, Tuhan menengah, Bapa adalah Tuhan, dia sudah murtad. Konsekuensi bagi Islam yang hanya berpura-pura mengaku dia adalah Kristen, dia sudah murtad. Jangan fitnah, Bu. Kau ajaran kasih. Tunjukkan ajaran kasihmu. Buktikan kalau dia memang Islam. Buktikan kalau kami membayar dia menjadi Islam. Kami bukan kerjaan kayak gitu, Bu. Nggak kerjaan kami mengaku-ngaku. Nggak, dia dari tadi tidak menjatuhkan Yesus loh. Dia mengangkat derajat Yesus sebagai Tuhan kok. Cuman karena beda pemahaman, dia mengatakan, kan dia sudah kasih tahu. Mungkin saya Katolik yang beda pemahaman dari saudara-saudara Kristen yang lain. Kan dia sudah ngasih tahu. Kau nggak
nggak bisa memaksakan keimanan dia dong. Gitu loh. Silakan Esther. Ya Esther. Begini aja deh Henry, yang membuktikan kamu Katolik. Bagaimana cara kamu membuktikan kamu Katolik? Ya. Ya siapa yang ada Ya, Katolik Mas. di sini? Ya, Henry, kamu kalau Kristen saya mau tanya, kamu sampaikan itu berdasarkan dari apa itu? Saya berdasarkan dari Alkitab, Bapak. Begini Bapak. Kalau mau tentang lebih dalam mengimani Alkitab itu ya, saya berkata seperti ini, saya membaca Amsal sih. Bang siapa nih? Nama dia nih Yesus Tuhan pula. Assalamualaikum, salam. Kristen Bang Gunawan. Saya Muslim. Saya mau cerita pengalaman yang mualaf di musola saya 47 orang. Saya kan baru ngerti sholat itu 6 tahun. Karena Bang, kita lagi kebanyakan diskusi dosa. bentar Bang. Izin dulu Bang. Ya, silakan. Enggak, kalau ada Kristen yang mau naik mau bertanya sama si Henry, meragukan. Saya lucu nengok Kristen ya. Meragukan kekristenan dia, sementara denom kalian itu sampai berapa ratus ribu loh di dunia. Ada Unitarian salah satunya, Saksi Jehovah. Saksi Jehovah tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Unitarian tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka mengaku mereka adalah Kristen. Terus datang kalian, oh itu salah, Nora, itu bidat. Lucu, emang Kristen ini, emang Yesus mengenal Kristen? Itu saja sebenarnya. Jangan kalian mengaku bahwa kalian itu lebih benar daripada denom-denom yang lain. Sementara Yesus sendiri aja tidak mengenal satupun denom dari antara kalian. Itu loh. Buat malu aja kalian. Denom sampai ratusan ribu. Penyembahannya berbeda-beda. Kan lucu. Mahesa. Gibran. Ya, Agama apa, Dek? sama Kristen. Ya. Gimana? Masih meragukan si Henry? Atau mau bertanya sama si Henry? Silakan. Henry itu siapa? Oh, berarti Anda tidak apa. Karena dia tadi, Henry itu Katolik. Dia mengatakan bahwa penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan untuk umat Kristen, tetapi untuk orang-orang di zamannya. Ya itu interpretasinya dia, biar aja. Nah, itu saya setuju. Karena apa? Saudara-saudara Kristen kalian tadi mengatakan dia ini Islam yang dibayar oleh umat Islam. Nah, ini fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan seperti ini tidak bisa dibuktikan oleh Kristen. Berarti apa? Kristen tukang fitnah gitu. Enak sekali dituduh ke Islam. Beruntung amat itu. Buat saya dituduh Islam. Aduh, nggak paham juga yang satu ini. Ya kenapa kok dituduh Islam kok jadi masalah? Kenapa? Emang kenapa? Dituduh Islam itu bukannya beruntung dituduh Islam. Astaga. Gimana sih? Islam itu Apa? Udahlah Bang, kalau nggak tahu apa-apa udahlah. bentar. Anda kok Nggak tahu deh. Izin Bunda Nora, mungkin untuk meyakinkan oten-oten yang suka fitnah itu Henry. Ya silakan Hen, buktikan kalau kamu Biasanya- Kristen. Biasanya kalau oten-oten itu kalau Fitnah kita itu kan Muslim Henry. nggak boleh tuh. Halo, assalamualaikum. Nggak boleh baca Assalamualaikum. apa doa Bapak kami. Halo, assalamualaikum. Halo sayang. Waalaikumsalam Papi. Hai sayang. Iya, Mami sehat Mi. Mami jangan marah-marah Sehat dong. Papi. Salam warahmatullahi. Jangan marah-marah dong. Jangan buat oten-oten kejang dong, Mami. Gimana sih ah? Jangan buat oten-oten kejang. Nanti oten-oten makin petak mukanya kalau Bang Gender, kejang-kejang. apa kabar Bang Gender? Baik. Nanti kalau kejang-kejang, Mami marah-marah, mungkin- oten kejang-kejang. Silakan. Win, jangan diturunkan, Win, jangan diturunkan dulu. Jangan turunkan Win. Saya mau dengar dulu omongan dia. Silakan Win, kamu bertanya sama Henry. Silakan Win. Halo, Nah, silakan, selamat Win. siang Nora.
Nora Selamat siang, sama silakan. Rifa, Juma, itu kan gua sudah selain suka membantah dan kalian kan suka menurin gua sampai ada yang Bukan, tanya aja sama si Henry, dia Islam apa Katolik, udah itu aja. ya, Ah, si Henry ini Katolik apa Iya, Islam? saya Katolik, Bang. Hah? Saya Katolik, Bang. Katolik itu simbolnya di gereja apa? Simbolnya di gereja. Kok Kan nanya, setiap gereja itu mempunyai simbol. kok nanyain seperti itu, Bang? Simbolnya Nah, sama. berarti kamu itu bukan Katolik, bukan Kristen. Gue punya teman itu banyak orang Kristen. Berbeda-beda. Ada Katolik, Bethlehem, Pantekosta. Itu setiap gereja itu mereka punya simbol berbeda-beda. Makanya lu itu bukan Kristen, lu itu Islam. Bethlehem, Kau bisa Bang. aja bukan Nggak agama ada Bethlehem, Kristen. Bang. Betel adanya, Bang. Betel. Itu simbol gereja lu aja lu nggak tahu. Enggak, bukan Berarti gitu, lu tidak Bang. pernah ke gereja. Gini, Bang. Nanyanya kayak gini, Bang. Nah, Dasar Katolik itu apa sih gitu? Percayanya ke Bukan. pilar-pilar Katolik itu apa di gitu? Kristen itu ada beberapa pilar, iya ada betul. macam-macam kan. Abang, gini ya, Bang. Biar saya Kristen jelaskan, itu Abang ada ya. Tentang Katolik, Bang ya. Pantekosta, Protestan, Bethlehem. Nah, Bukan lu di Bethlehem, gereja Bang. mana? Salah, Bang. Simbol lu Bukan apa Bethlehem. gerejanya? Gak Bukan mungkin Bethlehem, orang Bang. Katolik masuk ke gereja ke Pantekosta. Kamu Sabar dulu, Win. Dia tuh lagi mau ngomong, kau ngocor aja muncung kau. Sabarlah, dia ngomong dulu. Kau bertanya loh sama dia. ya coba iya tolong dijawab. Ya udah Simbol diam Katolik lah. di gereja apa? Nah, diam kau. Kok simbol pilarnya katanya. Begini, Bang. Kalau Abang bilang tadi agama Bethlehem itu nggak ada. Betel adanya, Bang. Betel ya. Nah, yang kedua, Iya, kalau Betel. pilar Tunggu dulu sebentar Henry. Bethlehem apa Betel, Win? katanya bodoh kali. Bethlehem apa Betel, Win? Iya, karena Bunda teman Nora, gua itu. kayaknya kita dia harus suka- uji Sabar, deh. Ani sebentar dulu, Kayaknya Ani. nggak bisa. Ani sebentar, Ani. Betel. Ani sebentar, Ani. Betel. Bethlehem Ada yang apa Betel, Win? Win, jawab dulu. Bethlehem yang- apa Betel? Bethlehem apa Betel, Win? Bethlehem apa namanya Betel? Betel. Cuma gue panggil dia Bethlehem. Nah ini Henry ini dia bukan Kristen ini. Dia punya gereja. Botol hand nih, botol hand. Tahu tidak bisa membedakan. Botol hand kau. Jangan-jangan Win. dia itu Katolik tapi masuk di gereja Pantekosta atau Katolik masuk Win, di gereja Jangan-jangan Betel. kamu doa Bapak kami aja nggak bisa. Nah, Jangan-jangan. ini Coba berarti- kau baca Tunggu dulu. dulu, Baca tunggu dulu. dulu, Ani. Baca doa Henry, Bapak kami Henry. dulu. Dia Tunggu, tidak Ani, pernah ke Ani, gereja. biarkan dulu si Win dengan si Henry. Henry, silakan Jangan Henry. kayak gitu, Henry. Hei, kau Win, Lu jangan tambah-tambahin. Dia dari tadi tidak ada menghina Kalau lu Yesus tidak ya. tahu, lu diam. Dia dari tadi nggak ada menghina Yesus. Dia cuman berbeda pandangan tentang penyalipan. Ngawur kamu. Iya, dia kan ngaku Kristen. Sedangkan dia punya gereja sendiri aja dia tidak tahu. Berarti dia tidak pernah ke Oke, gereja kau di mana, Henry? Silakan. Apa? Infak Geser. Gereja sama jajan. di mana, Dek? saya di Sumatera, Bu. Bukan gereja Sumatera kamu. mana? Sumatera mana? Udah, nggak usah kasih tahu. Jangan kasih tahu. Jangan. Apa urusannya dia dengan kau? Gereja kau di mana, Dek? Janganlah Nama kalian gerejanya menghakimi, aja. langsung aja. Uji aja dia. Kalian kok kayak gitu? Uji dia. Jangan menghakimi, Bos. Uji kekristenan dia. 10.000 itu aja. Nanti kembalikan lagi 2.000. Silakan Win, uji Kalau dia kekristenan. memang dia Kristen, dia tahu dong dia punya gereja. Kalian mau diaduk dengan Islam. Enggak, si Henry aja buktikan. Kamu gereja di mana, Dek? Ini Gak usah nama seperti tempatnya, itu. nama kotanya. Nama gereja saya di Gereja Katolik Santo Petrus. Simbolnya gimana? Bukan simbolnya, Bang. Itu Setiap gereja gini itu ya, Bang. mempunyai simbol. Gini ya, Bangku. Biar saya jelaskan tentang Katolik, Abangku ya. Katolik itu punya 3 pilar, Bapak. Yang pertama itu dasarnya Katolik itu Alkitab, terus selanjutnya magisterium, tradisi suci. Itu pilar agama Katolik, Bapakku. Betul, 100 Iya. untuk Anda. Jadi lu menganggap lu Katolik, lu bisa masuk ke gereja manapun juga. Gitu. Bisa masuk ke Sedangkan gereja manapun. setiap umat Kristen itu mereka punya gereja masing-masing. Walaupun mereka punya daerah, dia tinggal di daerah satu tempat ini, gereja mereka ada di Tai. Saya udah muak nengok kau. Kilometer. Dia Mereka- sudah tunjukkan. Sekarang magisterium itu apa? Aku tanya dulu sama kawin. Magisterium itu apa? Enggak, gue pengen dulu jangan dulu ngomong. Gue pengen Tai lah kau, turun kau anjing. makanya lu
Ibu jangan kata. Enggak, saya nggak bisa. Kenapa saya begitu? Ya, saya menghargai kau sebagai tamu kami di Komal ini yang tidak menghujat, yang tidak apa. Kalian Kristen yang tidak suka sama dia, itu urusan kalian. Dari tadi dia tidak mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia mengatakan Yesus Tuhan. Cuman pandangan dia tentang penyalipan itu saja yang berbeda dengan kalian. Ya hormatilah. Enak kali. Dia tidak menerima Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia yang sekarang juga. Dia mengatakan penebusan dosa itu dilakukan Yesus pada waktu di zaman Yesus untuk menebus dosa-dosa orang di zaman Yesus. Nah, kalau yang di zaman sekarang tidak ada lagi yang dikatakan penebusan dosa oleh Yesus karena apa? Dosa sudah ditanggung sendiri. Betul kan, Henry? Ya betul, Bu. Ada itu. Karena berbeda begitu aja kok kalian mengamuk. Dari tadi dia ngaku kok Yesus Tuhan kok. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Dia udah ngomong. Berapa Tuhan itu? Susah kalian. Jadi berapa Tuhan itu? Dia bilang, enggak, Tuhannya memang banyak katanya. Dia bilang Tuhannya banyak. Iya. Henry, Dia kau udah Katolik, Henry? bilang gitu. Henry Katolik ya? Iya, Katolik, Bang. Katolik. Salam Maria coba. Coba salam Maria kau. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, terus? dua kali Tuhan yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terus Tuhanmu banyak. Katanya Nora itu. Gimana? Nah? Tuhanmu banyak katanya. Ya, Tuhanmu Tuhan itu katanya banyak. Ya banyak. Hah? Alamu banyak juga. Ya banyak, kalau itu banyak. Oh, kau sesat kau. Kau salah kau. Sesama sesat. Sekarang saya tanya Islam. Ngapain kau tanya kami? Udah fix. Kata Zuma, Muhammad adalah Allah yang perkasa. Betul atau tidak? Enggak. Oh, berarti Tadi kau tanya lah si Henry. Apa kau tidak sepaham dengan Zuma? Saya tidak tahu siapa Suma. Siapa Suma? Abang begini, Bang. Kalau Bunda saya kau itu. Siapa itu Suma? Siapa si Kipli? Siapa Zulkifli? Bunda kau Siapa kan itu? Zuma? Nggak kenal saya, nggak kenal. Siapa Muhammad itu? adalah Allah yang perkasa. Tolong kau Siapa bantah. itu? Kau bisa Siapa bantah itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Zuma itu Yang mana? yang mana? boneng itu. Yang mana yang boneng? Zuma Yang mana boneng yang yang Makassar boneng? itu. Yang mantan satpam dipecat. Satpam dipecat mana dia? Yang mana orangnya? Zuma. Yang mana? Bunda kalian. Yang mana? Walias tuh. Walias itu yang disebutnya itu Walias. Walias. Kenapa kok panas? Saya nggak kenal Suma. Siapa Suma? Saya nggak kenal Suma. Ya, saya nggak kenal Suma. Jelaskan baik-baik tentang saudara kami yang sudah kami jadikan guru bagi kami, ya. Kalau kau mau menghina begitu, terserah kau. Saya nggak kenal Suma. Alah. Ya, Kristal. Nih, Kristal lagi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Saya Kristen Protestan. Ingin berdiskusi atau memberikan masukan-masukan saja. Ya, silakan. Ada Brenda ya, terkait dengan saudara saya Henry. Saya turun dulu, Bu, ya. Oke, terima kasih ya Henry ya, Adik ya. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Aduh, sebenarnya saya mau tanya Henry dulu. Nah, Henry, dia mau nanya kau dulu deh, sebentar. Sebentar, hanya beberapa menit ya. Oke. Pengakuan si Henry bagi saya tidak bisa saya memvonis bahwa itu salah karena itu pemahaman dia. Betul. Ya. Yang kedua agama apapun dia dan dia mengaku seperti apa itu adalah pemahamannya dia karena sifat pribadi ya. Makanya saya walaupun terikat dengan gereja dan lain-lain sebagainya karena gereja juga macam-macam pemahaman. Sekali lagi sifatnya pribadi. Nah, yang saya ingin tanya di Henry, katanya dia belajar dari Alkitab bahwa Yesus, penyaliban Yesus itu untuk penebusan dan pengampunan dosa pada zamannya. Saya ingin tahu kira-kira di kitab apa ya? Tolong dibaca.
bukan masalah di kitab apa, itu saya memahami secara keseluruhan tentang Alkitab itu, Bapak. Saya Iya, baca justru ayat, ya, baca iya ayat dulu. minimal Anda baca keseluruhan kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, minimal yang dijadikan dasar pemahaman Anda, keyakinan Anda bahwa Yesus datang itu untuk menebus dosa atau mengampuni dosa pada zamannya. Nah, yang saya ingin tahu itu kira-kira di pasal berapa, ayat berapa, kitab mana ya? Enggak, itu rangkuman pemikiran saya, Bapak. Oh, tidak ada dalilnya, tidak ada dalil Alkitab. Nah, sekarang gini, Bapak, saya tanya Bapak balik ya. Kalau memang Yesus itu menebus dosa manusia untuk sampai sekarang juga, berarti kita bebas dong berbuat dosa, Bapak. Oh, bukan begitu. Bukan itu. Nora. Karena saya dosa anggap- udah ditebus. Jadi nggak apa-apa Dengar dong dulu. berbuat dosa. Dengar Bener dulu. nggak? Iya, saya Henry dengar. tanya pada saya. Oh iya, Saya oke, oke. menganggap Saya cuma bilang Nora, betul, Jos. saya Jos. menganggap Nora itu adalah baik dalam memimpin diskusi ini. Iya, oke. Nah, oke. Bapak Jadi, ini aja, Bapak. jangan. Halo. Prinsipnya di ini sedikit ya. Maaf ya, ini guyon saja. Jadi begini, kalau Saudara Henry itu mengambil kesimpulan seperti itu, berarti tidak ada dalil. Katanya tadi dia pelajari Alkitab, makanya saya tanya, kitab mana, pasal mana, ayat mana? Ya, sehingga sampai pada sebuah kesimpulan begitu. Ternyata itu pemahaman yang terlepas dari kitab suci. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, Bunda Nora tadi mengatakan bahwa yang sebenarnya penyaliban atau pengorbanan Yesus untuk tujuan pengampunan dosa atau penebusan dosa itu bagaimana? Yang saya pahami dari Alkitab adalah Yesus datang menebus atau mengampuni dosa seluruh umat manusia, termasuk Nora juga. Ya, dengar, termasuk Nora diampuni. Itu ada ayatnya ya, saya baca ya. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Itu kata Yesus. Dengar dulu, kalau sudah potong-potong, saya mau bisa lanjut bagaimana? Katanya diskusi kita. Saya orang berdiskusi. Nggak dan mengerti nyambung kau, diskusi. Pak Kristal. Nggak nyambung, nggak nyambung. Dengar. Seisi dunia ini, itulah pengorbanan untuk seisi dunia ini. Masalah Nora dan teman-teman percaya atau tidak Kami percaya ya, Yesus. Tergantung Sebentar, pada Pak Kristal, keyakinan sebentar, Pak Kristal. Anda, Dari tadi begitu. Bapak sudah banyak. Kami percaya Yesus sebagai juru selamat hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk Bani Israel. Ya, silakan. Saya tidak membantah karena itu keyakinan yang ada pada Nora. Nah, Jadi, sekarang pertanyaannya tolong ya, sama ini- Pak Kristal ini- begini, Pak Kristal, tunggu sebentar. Pertanyaannya sama Pak Kristal begini. Bapak mempercayai Yesus sebagai apa? Tuhan atau Nabi? Oh, banyak dia. Sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai raja, sebagai itulah sebutan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi tidak ada nabi, tidak ada Tuhan yang bisa disebutkan sama dengan Tuhan Yesus. Kristal. Ini menjadi tidak baik kalau saya bicara. Kok sudah langsung Kristal. tertawa ya. Berarti itu Kristal. tidak menghargai apa ya Fokus ke saya kitabmu. katakan. Kristal, fokus ke kitabmu. Kalau mau diskusi yang baik dan benar, ya tunjukkan cermin kitabmu. Ya.
Coba tunjukkan apa kepada kami, kamu nyerocos tadi alor ngidul ngetan ngulon kayak gitu. Tunjukkan kepada kami di mana dalilnya Yesus mengatakan, "Hai umat-umat Kristen, ku ampuni dosa kalian." Nah, coba ada nggak? Itu yang saya bicara dari tadi. Nah, coba Nora tunjukkan perkataannya Nora Yesus kan- mengatakan mengampuni dosanya orang Kristen. Coba tunjukkan. sabar. Diskusi bukan begitu. Nora tanya saya berdasarkan penjelasan si siapa tadi itu. Kemudian saya menjelaskan. Kok tiba-tiba Anda tanya Kok lebih saya? besar suara ayam ya? Oh, kenapa jadi minoritas ya suara Bang? Tidak dengar suara saya ya? Digedein Kecil. dikit lah, digedein dikit volumenya. Begini Bang Kristal. Yo. Coba tempelkan ke muncung Bang. Loh, gitu Bang. Ya, Abang jangan begini Bang. Ya, kita bukan mau selfie Bang, kita bicara. Oke, baik. Oke. Baik. Saya penuhi permintaan Nora. Saya tadi ya berawal dari ya jangan ketawa dulu. Udah, diam. Udah diam kau. Kau dari tadi tahap aja narasi kau, oke? Pendapat si Henry tadi, ya kita uji menurut data, oke? Kau pelajarin ya. Di Yohanes 19:30 sampai dengan 40 kau baca bahwasanya Yesus tidak mati di salib. Itu pendapat dia. Sesuai kitab ya, sesuai kitab ya. Bukan. Yesus Tidak disalib, menebus tidak disalib. Bukan. Yesus menebus dosa itu untuk menebus dosa di zamannya. Nah, bukan untuk umat Kristen. Jadi Oke, umat baik. Kristen jangan membanggakan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kalian. Nggak Baik. ada. Dasarnya tentang penebusan dosa itu ada di Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Benar kan? Ini dasarnya. Akibat dosa Adam, makanya menjalar kepada manusia, terjadilah penyalipan untuk menebus dosa. Sepakat Kristal? Sepakat? Kristal? Buka mitmu. Udah. Sedangkan di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan berfirman, "Hei Adam dan Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati." Kejadian 3 nomor 3, jangan kau makan buah itu, pasti kau mati. Pertanyaannya, dimakan tidak buah itu? Dimakan. Matilah. Keturunan siapa kalian? Keturunan siapa kalian jadinya? Dia nggak tahu nyalakan apa, mute tuh. Nah, Buka dah. mute. Nyalakan Kristal. Tempelkan begini Kristal. Marah dia aku ketawa-ketawa. Kristal, coba. Itu dasarnya ya. Tuhanmu dan Yesus tidak pernah bercerita tentang dosa Adam. Tuhanmu dan Yesus tidak pernah mengatakan akibat Adam berbuat dosa, dosa menjalar kepada seluruh manusia. Nggak pernah, bos. Sekarang Genesis ini pertanyaannya. siapa, weh? Oten ya? Genesis Muslim. Muslim kalau nggak salah. Itu si Jerry Bulolo ada yang mau naik itu, Pak Pendeta tuh biar sama blender dia. Kristen nggak bisa itu, tengoklah. Iya, Bang Genesis Muslim ya. Assalamualaikum Bang Genesis. Kau pun ada aja. Bukan. Oh, salah saya berarti. Kristal aja diturunkan, Kristal. Udah jadi muslim. Ya, ini tentang dosa waris ya, teman-teman ya semua ya Kristen ya. Kita kaji ya, bahwasanya dasarnya menyatakan dosa waris dari pernyataan Paulus di Roma 5:12. Itu dasarnya ya. Karena perbuatan Adam maka dosa menjalar kepada seluruh manusia. Sedangkan cari datanya, di mana ada Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Sedangkan Tuhanmu mengatakan konsekuensi akibat makan buah itu adalah mati. Coba, mana yang mau kalian ikutin? Sekarang aku tanya sama kalian ya, di Kejadian 2:17, Kejadian 3 nomor 4. Pertanyaanmu nggak nyambung. Oke, baik, ku tanya samamu. Baik. Nah, Apakah buah itu dimakan oleh Adam dan Hawa? kok pertanyaanmu aneh? Memang itu udah dimakan. Baik. Masalahmu apa? Kejadian 2 nomor 17. Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari. Apakah waktu makan buah itu dia sudah punya keturunan?
Yang mati di situ maksudnya apa? Mati apa maksudnya? Mati rohani. Mau kau bilang mati rohani itu? Mati rohani mau kau bilang? Iya. Mau kau bilang mati rohani? Jadi maksudnya mati apa? Matilah. Jadi apa lagi? Nah, di situ tololmu. Kau yang tolol. Gila kau ya, mau kau tambah-tambahin. Di situ tololmu yang tolol. Kau buka dalilmu. Di situ mati dikatakan. Di situ artinya mati rohani. Dia Kepala bapak kau mati rohani. Itu. Jangan kau tambah-tambahin dan jangan kau kurang-kurangin firman Tuhan. Pendusta kau namanya itu. Jangan kayak gitu. Karena kau tolol, tidak mengerti. Tapi kau bahas. Semana pula mati rohani sempak. Oh tuh kau yang mati rohani. Nggak Kepala aja. kau yang mati rohani, kepala kau. Kepala kau lah mati rohani. Kau nggak gini ya. Aku bilang. Aku contoh ya. Kau Genesis, sabar gini Genesis. Kau suatu saat ku jemput nih ke rumah. Genesis, nih motor, ya kan. Permisi aku, sabar dulu kau. Sabar. Permisi aku sama istri kau. Sabar dulu. Udah. Permisi aku sama istri kau. Itu aku bawa Genesis sebentar dulu lah kau. Sabar lah. Nyambung kau tolol. Sabar. Mati sebentar. Udah. Ketika kita pergi lah mau ke kafe, sabar dulu lah. Kenapa panas kau bos? Udah aku gonceng kau nih. Ya sabar dulu. Ya nanti ku sampaikan. Sebentar dulu. Kau dengar dulu ceritaku nih ya. Sebentar aja. Udah. Ketika kau mau dengar enggak? Kau turun. Kalau enggak lontong lapet. Turunlah kau monyet. Jadi gini lah ya. Kalau bilang mati rohani, ya kalau dibilang mati rohani, coba aku teruskan ya. Ku jemput dia ke rumah ya kan. Istrinya tahu. Udah. Begitu aku gonceng nih motor, tiba-tiba kami tabrakan di jalan. Buam! Dia tewas di tempat. Siapa Genesis? Tewas di tempat. Habis itu istrinya nanya, Bang Blender, mana lakiku? Mati rohani, gue bilang. Mati rohani gue bilang. Mati rohani dia. Padahal udah tewas kan tuh. Sudah mati rohani gue bilang. Enak aja kalian ngomong kayak gitu, mati rohani. Ya. Ini sangat jelas ya. Coba kita sangat jelas ini. Buktikan di sini dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Kejadian 3 nomor 4, iblis menggodai Hawa. Apa kata iblis? Hawa, sekali-kali kau tidak akan mati. Percayalah, kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati. Malah kau bisa seperti Tuhan. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Kalau dimakan, mati. Nggak dimakan, pengikut iblis. Serba salah kalian kan? Ayo, pilih mana? Perkataan Tuhan atau perkataan iblis yang kalian pilih? Silakan Pak Jeffrey. Silakan Mbak Jerry sama Double X. Silakan dijawab pertanyaannya Bang Blender. Silakan Bang Jerry, Bang Double X, silakan dijawab pertanyaannya Bang Blender. Halo, salam toleransi semuanya. Oke, baik Bang Double X, sabar dulu sebentar, di mute dulu biar gantian ngomong. Ini Bang Jerry mau bicara. Silakan Bang Jerry. Iya, baiknya. Ya, halo Ibu Nora. Ya, halo Pak Jerry yang suka muter-muter di atas pusara-pusara. Nah, itu kan belum mulai sudah penyakitnya mulai. Pak Jerry gitu. Penyakitnya Gimana sudah Pak mulai. Jerry, sehat dengan kebotolannya? Santai, kita intermezzo aja. Ini kita pembukaan. Jangan baper Bang Jerry. Sebab begini, iman yang sejati itu termanifestasi dari sikapnya loh Ibu Nora. Setuju tidak? Yesus saja memporak-porandakan dagangan orang, sifatnya seperti apa kayak begitu? Masa kita Izin kakak Nora. Bang Jerry ini apanya si Mongol? Kenapa bibirmu itu mirip-mirip sekali dengan si Mongol? Kalian sudah nggak buka kamera, nyerocot terus. Anda Sudah mungkin Pak Jerry, udah coba tolong dilanjutin tadi pernyataan ini kan tentang dosa waris ya. Jadi di sini dengan jelas bahwasanya Tuhan dan Yesus tidak pernah mengatakan penyalipan tersebut atas dosa Adam akibat makan buah terlarang. Paulus yang menyatakan. Sedangkan Tuhan berfirman, ya, akibat makan buah itu
mati konsekuensinya. Sedangkan Paulus mengatakan akibat membuangkan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Perkataan siapakah yang kalian ikutin? Tuhankah atau Paulus? Iya. Perkataan dua-duanya, cuman Anda tidak paham saja. Aduh, macam mana perkataan dua-duanya? Iya, makanya dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya mau menjawab, Anda diam ya. Silakan. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga, karena Anda kurang literasi, Anda bisa baca di dalam Matius 26:28 ya. Tuhan Yesus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosamu. Ya, jadi catat itu baik-baik supaya Anda tidak keliru di dalam memahami iman kekristenan. Oke ya, itu. Oke. Jadi pertanyaan saya di sini tentang dosa waris ya. Jadi manakah yang mau diikutin? Kan tadi saya katakan Tuhan tidak pernah mengatakan penyalipan tersebut akibat dosa waris. Sedangkan Paulus menyatakan itu. Oke, sekarang kita merujuk ke situ. Nanti Anda beralih lagi. Ada dua Data yang perkataan barusan Anda nggak catat, nggak dengar Anda? Dengar. Oke, itu pernyataan Yesus ya. Berarti kontradiksi ya. Oke, nggak apa-apa. Kontradiksinya di mana? Loh, kan tadi kan udah kayak saya katakan bahwasanya penyalipan tersebut akibat dosa Adam. Benar nggak? Penyalipan tersebut akibat dosa Adam tidak? Benar nggak? Benar kan? Ini pertanyaannya nih. Penyalipan tersebut akibat dosa Adam telah makan buah itu, sehingga menjalar kepada seluruh manusia terjadinya penyalipan. Yesus menebus dosa Adam. Benar kan? Benar nggak itu? Yesus menebus dosa Adam. Anda keliru memahaminya begini. Jadi bahwa Anda dan saya itu generasi dari Adam dan Hawa. Kalau Anda menolak itu berarti Anda nggak waras. Ya. Pertama dari debu dan tanah. Ya. Saya tanya kepada Anda, kalau benih kamu nanam durian, kamu benih durian itu rusak, kira-kira batangnya, pohonnya, daunnya ikut rusak atau tidak? Tergantung lah. Ya sudah, kalau Anda bilang tergantung berarti nggak usah lanjut. Loh, ya Anda tadi bisa bilang mengatakan dua-dua benar. Masa saya nggak boleh mengatakan tergantung? Kan begitu kan? Ini diskusi. Ya katakan ya. Jadi katakan harusnya tidak. kalau Anda, Bang Blender, kalau Anda mau masuk dalam tataran berpikir yang murni, harusnya kalau benih rusak semuanya rusak, bro. Harusnya. Oke, baik. Itu logikanya yang jalan. Oke. Izin sebentar, Bang Jerry, tidak bisa begitu, tidak bisa dianalogikan begitu. Belum tentu benih yang tidak baik itu menghasilkan daun, buah, dan batang yang tidak baik. Tinggal bagaimana perawatannya dan bagaimana menjadikan pohon tersebut itu untuk bisa berbuah dan berpanen. Saya bisa membaca karakter Jerry ini ya. Oke, kita langsung skakmat terus. Kejadian 3:3. Tuhan mengatakan akibat makan buah itu mati. Kejadian 3:4, iblis mengatakan tidak mati. Pertanyaannya, mati atau tidak Adam dan Hawa? Saya tanya kepada Anda, masih hidup mereka sampai sekarang? Berarti pernyataan iblis benar. Loh, Anda jauh masih hidup Adam? Iya, mana tahu, ini menurut kitab Anda. Saya bertanya kepada Anda nih. Anda masih ketemu Adam? Mana ada Adam sekarang? Ya, kemana dia? Ada tetangga aku lagi jual pisang goreng. Kalau Adam itu tukang pisang goreng dia. Iya, sekarang kejadian 3:6. Ya, kemana pergi? Macet. Macet. Nah, kabur kan dia. Kena sekak terus kan. Nah, aku tahu kalau orang muter-muter di sekak terus. Pertanyaannya ada dua pilihan. Maju kena, mundur kena. Apakah pernyataan Tuhan atau perkataan iblis yang benar? Silakan double X, silakan dijawab. Macet kan? Harus sekak terus. Daripada muter-muter sekak terus. Iya, double X, silakan dijawab double X. Buka mute-nya. Ya, Hairul, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Oh, sayang sekali tadi sama Bang Jerry itu saya sering.
Jaringan dia putus-putus apa jaringan aku? Jaringan dia yang putus-putus, udah kayak imannya aja putus-putus. Double X, kau naik menara dulu Double X biar sinyal lu terbawa. Makanya kalau beli data itu pakai sinyalnya juga dibeli, jangan kredit. Evil, selamat siang. Baik, selamat siang. Ada yang mau saya sangka tadi, si Blender. Oke, silakan. Main ser. Ini tunggu dulu Blender. Ini mengenai Adam tadi jatuh dalam dosa. Jadi terkait dengan Adam dan Hawa memakan buah larangan Tuhan yang di Taman Eden, tentang kematian, apa yang dikatakan Tuhan itu, apabila kamu memakan buah itu kamu akan mati. Benar nggak Blender? Yes, pasti mati pada hari itu juga. Nah, inilah Blender tadi yang kita, ini ada korelasinya sebenarnya kepada Yesus disalibkan, tapi jangan lu terjauh ke situ. Jadi ketika Adam dan Hawa ini makan buah larangan Tuhan, dia kena sanksi, pasti akan mati. Nah, yang dimaksud Tuhan itu mereka tidak hidup lagi selamanya. Namun ada, tunggu dulu, ada kematiannya, benar. Yang mati tidak hidup selamanya lah, memang betul. Udah mati kan udah mati kan si Adam sama si Hawa? Iya, mati. Jadi kan keturunan siapa? Iya. Keturunan siapa kalian kalau dia mati? Nah, inilah karena dimakan buah itu. Iya, dimakan buah itu, mati pada hari itu. Ketika Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa? Ya kita kan keturunan Adam dan Hawa. Tapi mati. Apakah waktu makan buah itu dia sudah punya keturunan? Belum. Ah, ya udahlah, jadi kan keturunan siapa, Bos? Katakan mati pada hari itu juga, ya pada hari itu juga mati. Kalian keturunan siapa? Salah kok menafsirkan. Kok salah menafsirkan? Kok salah menafsirkan Alkitab itu? Loh, kok salah? Cemana? Itu jelas loh pernyataan 2 ayat loh. Janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu, pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Saat itu ada 2 makhluk, iblis dan manusia. Ketika Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang dimaksud manusia mula-mula? Adam dan Hawa. Siapa yang membunuh? Iblis. Dengan cara apa membunuhnya? Menggodanya. Benar kan? Berarti keturunan kalian keturunan iblis. Apa lagi? Masuk kan? Itu ini maju kena mundur kena ini. Pilihan yang macet, bingung. Ada 2 pilihan. Itu betul itu keturunan iblis. Makanya diturunkan Yesus untuk menebus itu. Keturunan iblis menebus itu. Kalau sudah keturunan iblis saja, Bos. Kan keturunan iblis kan? Karena begitu besar kasih karunia Allah itu terhadap ciptaannya, maka diturunkanlah anak satu-satunya. Ya, pertanyaannya kan kalian berarti kalian ini bukan keturunan Adam tetapi keturunan iblis. Sepakat dulu situ. Nggak ada sepakat, nggak ada itu. Awalnya kan penciptaan. Nggak, begini loh, nggak ada keturunan iblis di Alkitab. Kau ada dari Blender. Itu buktinya. Dasarnya mana? Itu buktinya. Oke. Ketika Adam dan Hawa. Itu asumsimu. Oke, kita uji. Asumsimu jangan kau buat menjadi suatu dalil. Oke, baik, sebentar ya. Begini loh. Saat makan manusia buah itu diciptakan dari tanah, kata Tuhan. Iya, ini kan bicara Adam dulu. Gini loh. Dari mana? Kalau Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa? Pertanyaannya itu dulu jawab loh. Bisa nggak dijawab? Coba jawab dulu, pakai data. Ya tetap keturunan Adam dan Hawa. Tapi mati dia, itu udah Bos. mati. Jadi semana? Adam Hawa udah mati tuh. Makan buah pengetahuan. Mati terbunuh. Loh, mati terbunuh. Mati kayak mana? Sama kayak pasal ini.
Di situ kan nggak ada dituliskan mati terbunuh. Loh, Bukan urusan mati terbunuh di situ. Kalau makan buah pengetahuan itu mati hari itu juga. Makan Iya, nggak itu? mati tidak mengenal Tuhan lagi. Makan nggak waktu itu? Makan buah pengetahuan nggak waktu itu? Makan makanya jatuh ke dosa. Nah terus kalau udah makan itu mati dah? Hah? Udah makan buah pengetahuan itu mati dah? Ya kan nggak mati aslinya. Lah berarti kak itu bohong itu tulisan itu. Berarti kalau nggak mati, bukan mati raganya yang dikatakan di situ. Mati jasmani gitu, mati jasmani, mati raga, mati jasmani, mati rohani. Jadi gimana? Jadi kalau itulah rahasia ilahi itu kan. Gini loh, ada dua di situ pernyataan. Iblis mengatakan tidak mati. Kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati kata iblis. Tuhan mengatakan kau makan buah itu kau mati. Perkataan siapa yang benar nih? Perkataan Tuhan atau iblis? Cabut si Kepas. Kepas udah cabut, main dah. Ini pertanyaan yang sulit ini. Ini pertanyaan gimana, Bang? Iya, menarik juga sih. Pernyataan siapakah yang benar? A. Tuhan, B. Iblis. Yang katanya Tuhan mengatakan akibat makan buah itu mati. Iblis mengatakan akibat makan buah itu tidak mati. Pernyataan mana yang benar? Perkataan iblis lah. Iya. Perkataan iblis. Perkataan iblis yang benar. Pernyataan iblis nggak mati. Berarti pernyataan iblis bukan pernyataan Tuhan. Berarti Tuhan kalian itu adalah iblis. Udah itu aja. Itu aja. Jadi semana lagi? Maju kena mundur kena ini kalian. Maju kena mundur kena. Saya kan udah jelasin tadi. Karena begitu besar kasih dan karunia Allah itu kepada manusia di bumi ini, maka diturunkanlah sang penyelamat. Enggak ke situ dulu larinya, Bos. Itu dulu dasarnya masalah penciptaan. Iya, kita jangan muter-muter loh. Enggak muter-muter, enggak apa-apa. Sepakat dulu kalian keturunan iblis ya, atau Tuhan kalian iblis. Benar? Oke. Bukan keturunan iblis, udah menjadi iblis lah pokoknya. Kalian iblis. Karena mengikuti ajaran iblis. Anjir ya pasrah, Bang. Aduh, pasrah dia. Ngikutin iblis, keturunan iblis. Benar. Udah dikuasai iblis pokoknya. Benar. Udah dikuasai iblis. Benar. Kalau benar. Aku kalau memang bawa data ini, Oten nggak bisa bergerak memang harus mengakui dia. Benar. Iya, benar. Enggak apa-apa. Ya, jadi ya seperti Yohanes 8:4 lah, iblis yang menjadi bapakmu. Jadi benar ya. Yang namanya keturunan sabar. Ya. Kita buktikan ya. Yang namanya keturunan iblis kita buka di Roma 1 nomor 28. Ya, Roma 1 nomor 28 sampai dengan 32. Di situ dinyatakan, dan karena ya mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka orang Kristen penuh dengan rupa-rupa kezoliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Tepuk tangan, Os. Sesuai kan? Sesuai kan? Jadi itulah karakter. Itulah karakter sifat-sifat iblis yang tertuang di 1 Roma 28 dan 32. Nah, faktanya kita lihat sendiri, apakah sesuai karakter mereka secara nyata, real? Sesuaikah? Sesuai. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Tengok, merendahkan Allah, membenci Allah sehingga jadikan Allah itu sebagai manusia, kurang ajar, congkak, sombong. Ini mereka siapa? Kalian Kristen. Kalianlah umat Kristen. Ini keturunan iblis. Benar kan? Ya kan? Benar kan? Bang Blender. Bang Blender. Oi. Bang Blender. Apa? Jangan semua kau blender, jangan kau campur timun, pisang. Bukan campur timun pisang. Ini dasarnya sendiri itu kok kau aja sudah mengakui. Jangan semua kau blender. Kau Sandi, kau tadi sudah mengakui kau keturunan iblis, ikutin ajaran iblis. Nah, Bang Blender itu memang kalau keturunan iblis, ya ikutin ajaran iblis itu. Oh iya. Sombong. Udah gini.
Kalau suka mencaci, menghina, menipu. Itu kan ajaran iblis begitu tertulisnya di Biblemu. Kalau menurut kalian seperti itu konsepnya, sudah saya tanya gini. Menurut kitabmu ya, bukan menurut Jangan kami. ngomong menurut kami, itu yang tertulis di Biblemu loh. Jadi menurut ajaran yang kalian anut sekarang, manusia diciptakan dari mana? Oh, sekarang begini. Sekarang kita buktikan ya, menurut Al-Quran kami tentang makan, ada sama itu, sama ceritanya juga. Waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, hanya saja Allah kami mengatakan kepada Adam, Adam, silahkan kau makan buah di sini semua yang bebas, kecuali satu. Ya, apabila kau makan, kau termasuk orang-orang yang zolim, kata Allah. Zolim bukan mati konsekuensinya, bukan mati. Nah kemudian sama digoda juga Adam dan Hawa oleh iblis. Allah, Tuhan kami, Tuhan kami mengatakan kepada Adam. Langsung kepada Adam bicaranya sama kayak Tuhanmu juga bicara sama Hawa, Adam. Sama, versi sama, cuman bedanya Al-Quran kami mengatakan siapa, malaikat kah, manusia kah? Kau waktu Tuhan kau berbicara sama Adam minta nawar lagi kau. Sekarang aku tanya sama kau, Tuhan kau berbicara sama Adam melalui apa? Dia sendiri kan. Ya udah tahu jawabannya. Ya udah, nggak usah ditanya. Hanya saja ada sama ceritanya sama ya, versi Bible, hanya saja perbedaannya konsekuensinya di kitab kalian mati. Kalau di Al-Quran kami termasuk orang-orang yang zolim, orang yang berdosa. Nah kemudian Allah menurunkan karena tunggu dulu. Kemudian karena mereka memakan buah tersebut, menurut Al-Quran kami ya, Al-Quran kami menurut kitab kami, mereka memakan buah, dimakan. Ketika mereka memakannya, Allah kemudian menurunkan Adam dan Hawa ke dunia, ke bumi. Menurunkan ya. Di sanalah kamu beranak, di sanalah kamu mati, dan di sana kamu dibangkitkan. Itu dia. Jadi beda, konsekuensinya berbeda. Kami menurut Al-Quran, Adam dan Hawa makan buah itu dan hukumannya adalah diturunkan ke bumi. Dan kalau kalian tidak, konsekuensinya mati. Oke, siap. Saya ngerti. Ngerti ya? Oke. Nah, Al-Quran itu diturunkan di abad keberapa? Dan sama siapa? Al-Quran lagi bahas ini sekarang udah sepakat ya, Iya kan kata Al-Quran tadi itu diturunkan tahun berapa? Begini, tahun berapa? Bukan gini loh, maunya Ngelak lagi. Enggak apa-apa, ini karena Sinora Aritonang itu. Ku jawab. Oke, ku jawab. Al-Quran kami ya, Al-Quran kami diturunkan oleh malaikat Jibril. Karena Tuhan kami tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Jadi menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, contoh ya, ketika Allah mengatakan, Tuhan kami mengatakan, Muhammad, jangan kau orang kafir itu pukima, misalnya gitu kan. Disampaikan juga malaikat, orang kafir pukima. Gitulah contoh. Itu contoh ya. Jadi apa yang disampaikan Tuhan kepada malaikat, tidak ada satupun kata berkurang ataupun berlebih. Apa yang dikatakan, itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Terus berangsur-angsur selama ya Al-Quran kami diturunkan firman ya, perkataannya, bukan diturunkan gedebu, enggak. Diturunkan itu perkataan Tuhan disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Paham? Paham ya? Itu dia, bukan seperti Al-Quran, bukan barulah itu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umatnya, kemudian para sahabat mencatat apa yang dikatakan Nabi Muhammad, kemudian dibukukan menjadi Al-Quran. Alright? Udah? Apalagi mau aku tanya? Ya, bukan gedebu gitu ya, Al-Quran kami bukan gedebu abu, bukan begitu dia prosesnya. Udah. Jadi sekarang gini, di sini saya mau tanya saya dulu. Nabi Muhammad hijrah tahun 600-an dari Mekah ke Madinah, betul? Terus tahun 600 sudah Masehi, artinya 600 tahun ke belakang dia tidak mengikuti agama, betul? Siapa tidak mengikuti agama? Nabi Muhammad yang hijrah. Agama itu apa rupanya?
kepercayaan. Terus dia tidak beragama. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya kami umat Islam disebut Muslim. Muslim ya. Muslim itu artinya berserah diri. Muslim itu artinya berserah diri. Para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad itu disebut Muslim, berserah diri. Ketika Nabi Muhammad datang untuk membawa agama yaitu Islam. Dah. Iya, 600 Masehi, 600 Masehi. Iya, terus apa pertanyaannya? Apa lagi terus? 600 Masehi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ya, terus apa lagi? 600 tahun loh lamanya. Apanya lamanya 16 tahun? Di zaman Yesus, dari zaman Yesus. Poin pertanyaanmu apa? 600 tahun lamanya itu. Ya, maksudnya apa? Pertanyaanmu apa? Terus malaikat Gabriel menurunkan wahyu kepada Nabi. Mana ada Gabriel kami? Mana ada Gabriel kami? Ngarang aja kau. Di Kristen itu Gabriel. Itu Kristen, bukan Islam. Kami nggak kenal Gabriel. Ngadi-ngadi kau. Itu terjemahan dari mana? Ya kalau kamu bicara Islam jangan ngomong Gabriel. Kami nggak kenal Gabriel siapa. Itu kan terjemahan dari bahasa Aram. Iya, tapi orang Islam itu nggak ada yang kenal itu malaikat Gabriel siapa itu? Malaikat Jibril menurunkan. Nah, kalau kamu ngomong malaikat Jibril, kamu baru bicara Islam, gitu loh. Lanjut. Iya. Berapa surat yang diturunkan pertama? Surat apa nih sekarang? Ini surat di notaris lah, bos. Apa pula bahas notaris? Iya, surat di notaris. Ini surat apa nih? Surat rumah di notaris. Ada apa nih kok surat apa? Tahu apa? Dikurangkan surat di sini. Aduh, ya Allah. Iya, pertanyaan kau apa? Tadi kan udah aku jelaskan masalah Al-Quran, sudah aku jelaskan bagaimana prosesnya. Sekarang kau bicara agama tadi, ini balik lagi ke Quran. Ya pasti lah diskusinya, bos. Tadi gini loh. Masalah Al-Quran kan tadi sudah aku jelaskan, kau sudah paham. Oke, lanjut. Kau mau bertanya tentang masalah agama. Apakah Islam disebut agama? Lanjut ke situ lagi, balik lagi. Kau ini kemana diskusinya ini? Iya, waktu pertama diturunkan wahyu itu berapa surat? Berapa surat? Iya. Maksudnya? Ya saya sudah aku jawab. Itu surat yang pertama itu Al-Alaq, 5 surat. Kenapa? 5 ayat lah, 5 ayat, bukan surat. 5 ayat ya. Suratnya surat Al-Alaq, 5 ayat. Ayat kan di Alkitab. Astaga. Dari mana kau dapat kata-kata ayat itu? Gak tahu rupanya kau sejarahnya. Kau mendapatkan kata Alkitab, ayat, Nabi, Rasul, Allah itu dari mana? Dari bahasa zaman dulu, bahasa Semit. Ngadi-ngadi kau. Makanya kalau kamu cari literasi sejarah Indonesia, ya, itu ada di abad ke-16. Itu antara Belanda dengan salah satu pendeta untuk misi pemurtadan di Indonesia, karena musuh terbesar Belanda pada waktu itu adalah umat Islam. Karena kekuasaan untuk memecah belah umat Islam, itulah makanya didatangkanlah misionaris itu di Bogor dengan diksi apa? Memecah belah atau mengadu domba umat Islam dengan misi pemurtadannya. Itu abad ke-16. Maka diksi Islam itu ditariklah itu menjadi terjemahan. Gini loh, paham dah? Sebelum agama-agama ini ke Indonesia, dulunya kan kerajaan-kerajaan. Apa itu? Larinya ke kerajaan-kerajaan lagi. Jadi diskusinya kemana lah kau diskusi kamu ini ngerti diskusi enggak sih? Satu materi belum selesai lari lagi. Mas, kamu botol kali lah. Biasakan ya, mohon izin Bang Blender. Biasakan ya teman-teman Kristen, kalau mau naik itu jangan kalian itu bermodal stand up komedi ya. Kalian itu diajak diskusi itu untuk mempresentasikan ajaran kalian. Jadi diksi kalian itu jangan kayak stand up komedian, kelawak terus.
Naik itu bawa akal, bawa otak, bos. Naik, jangan bawa pantat ya. Naik, bawa otak, bawa akal. Kita bukan anak SD, bukan anak-anak nggak sekolahan. Bang Blender, saya izin saya itu dulu ya, saya mute dulu ya. Udah waktunya di Jumat. Iya, sana Jumat. Kami di sini belum. Medan belum. Medan terakhir. Sabar. Iya, iya. Ya nanti kita rolling aja. Mohon izin. Iya, iya. Ya, paling sekitar 20 menit lah. Lanjut, lanjut Bang Blender. Medan terakhir. Medan terakhir. Inilah bukti ya, bukti Oten ya. Bukti kekuasaan Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Jelas sekali. Kalian bisa lihat ya. Yang nyata di depan mata kepala kalian. Lihat sekarang, waktu ibadah sholat kami bagaimana ditentukannya? Di sana Jakarta, ntar lagi terus itu ke Bengkulu, ke Jambi, terus sampai ke Medan. Nah, ketika Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, kata Tuhan kami, tiada Tuhan selain aku. Sungguh aku ini Allah. Satu-satunya kitab yang berani ada pengakuan Tuhan di antara kitab-kitab lain. Weda, Tripitaka, Bible, Al-Quran. Hanya Al-Quran yang ada. Loh, memang iya. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembah dan melaksanakan sholat, lihat, waktu ibadah sholat kami ditentukan langit dan bumi. Lihat ini, perhatikan ya. Kenapa? Pencipta langit dan bumi. Sabar Kepa, sabar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Itu Allah kami yang menciptakan. Dan bukti penciptaannya ditentukan dari langit dan bumi. Ibadah sholat kami, ketika Allah memerintahkan kami sholat, waktu dan ketentuan sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Zuhur, asar, setiap hari, setiap menit azan berkumandang, tidak ada hentinya di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk Bengkulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk lagi ke Jambi, terus azan berkumandang tidak henti di seluruh dunia. Tunjukkan satu orang siapakah yang bisa mengatur jadwal sholat kami tanpa harus bertabrakan. Tunjukkan. Nggak ada yang bisa. Inilah bukti yang nyata di depan mata kepala kalian. Oke, ya. Jelas? Gantian ya bicara ya. Jadi gini Blender. Sebenarnya ini kau harus tahu sejarah sholat ini, azan ini, ya kan? Nah, di Yahudi 3 kali jadwal azan. Nah, kenapa kan 5 kali Blender? Sementara ku dengar azan sholat kalian hanya 3 kali. Kenapa 5 kali? Jawab dengan data ya. Kenapa 5 kali? Kalau 10 kali kau yang kejang-kejang. Itu dia. Kalau 10 kali yang kejang-kejang. Yang 5 kali. Sekarang gini loh, ritual menyembah. Sekarang gini Kepas. Yang namanya Tuhan itu. Aku gini ya Blender. Aku nggak yakin kau sholat. Nggak yakin aku. Ini jadi mujizat. Jadi udah Kepas, dengar ya. Sekali lagi teman-teman semuanya, aku mengingatkan terkhusus yang ada di sini, tidak bosan-bosan menjelang tanggal 25 Desember, mari kita rayakan, mari kita gaungkan hari mualaf sedunia. Mari kita gaungkan hari mualaf sedunia di tanggal 25 Desember ini, teman-teman semuanya. Ingatkan kepada BKM pengurus masjid, ayo buat acara meriahkan 25 Desember itu hari mualaf sedunia. Bawa ustadz-ustadz, penceramah semua, ramaikan di masjid. Ramekan, kita tidak mengganggu mereka ibadah, tetapi ingat, sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus, dan ini sangat menyebabkan kejahatan. Ini adalah sebuah kejahatan yang menciptakan murkanya Tuhan sehingga terjadinya bencana. Bencana apa? Bencana alam. Jadi untuk itu mari kita gaungkan, besarkan hari mualaf sedunia tanggal 25 Desember. Karena Allah yang mengatakan, kenapa setiap akhir tahun terjadi bencana, cuaca ekstrim, banjir di mana-mana, laut, darat, udara. Kenapa terjadi? Karena Allah katakan, wa qalu takhazzar rahmanu walada. Maka Allah berkata, yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih dikatakan mengangkat anak.
Laqad ji'tum say'an idda. Sungguh kamu benar-benar telah membawa mungkar, sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Ketika kau mengatakan Allah mengangkat anak, itu adalah perbuatan yang mungkar. Takadlus samawatu yatafakharna minhu wa tasaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Karena ucapan itu hampir saja, ingat ya, karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Akibat apa? Ucapan itu mereka mengatakan punya anak. Anda ulir rahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Siapakah yang mengatakan mereka punya anak? Roma 1 nomor 4. Yesus adalah anak Allah. Selesai. Yesus dikatakan anak Allah. Jadi tausiah kok Blender, jadi tausiah. Dikatakan bukan. Ini Al-Qur'an kami mengatakan gini loh. Sampai sekarang ini kalian tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu pencipta langit dan bumi. Sedangkan Allah kami sudah dikatakan pencipta langit dan bumi. Gantian koko aja. Sabar, Gap. Belum selesai. Lanjut, Bang. Ya, jadi kita gaungkan ya buat teman-teman semua hari mualaf sedunia tanggal 25 Desember agar jangan sampai terjadi bencana di seluruh Indonesia ini. Ya, ingat, sekarang Aceh masih miris, bantuan masih berkurang. Ingat penderitaan saudara-saudara kita. Ya, kalau mereka orang Kristen ini memang ada akal. Ketika ada banjir, ada babi yang kena banjir, yang diselamatkan babi dulu daripada manusia. Ini oten nih, ya. Jadi kita berharap ya jangan sampai. Apakah kejadian besar kemarin Padang, Sumatera, Aceh di tanggal 25 November. Kejadian besar kemarin tanggal 25 November. Apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Ayo, mari. Sekarang cuaca sedang tidak baik-baik saja. Kita menjaga, kita berdoa, kita gaungkan. Ya, karena kita sampaikan kepada Oten mereka nggak punya akal. Karena Allah katakan Allah sudah menutup mata hati dan pendengaran mereka. Jadi kitalah sebagai umat Islam, mari kita gaungkan penuh dengan kesadaran. Semoga kita Allah tidak memberikan bencana selanjutnya kepada kita. Semoga Allah melindungi kita dari bencana. Amin.